Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5B, hari ini kita akan mempelajari budi pekerti. Dan kita akan masuk ke bab 6 dengan judul menaati peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Akan kita lihat halaman berikut ini. Peraturan undang-undang merupakan salah satu contoh kebijakan tertulis yang bersifat peraturan dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Peraturan perundang-undangan sangat berguna untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan nyaman. Banyak sekali macam peraturan perundang-undang yang ada di sekitar kita, seperti peraturan perundang-undang lalu lintas dan jalan raya, kemudian tentang narkotika dan zat psikotropika, lalu tentang korupsi, dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Kalau minggu lalu kita belajar di tema tentang hak dan kewajiban, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, menaati peraturan termaksud kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita menaati peraturan perundang-undangan, maka akan tercipta suasana yang sangat kondusif, suasana yang aman dan berguna untuk menciptakan kehidupan yang tertib, nyaman, serta kehidupan yang aman. Nah, itulah makanya kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, peraturan undang-undangan ini dibuat oleh pemerintah atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bekerja di bidangnya masing-masing. Nah, lalu siapa yang harus menaati peraturan ini? Yang harus menaati peraturan ini adalah kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia. Nah, itu dia sekilas tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Nah, lalu kita lihat di sini Pak Rahmat akan bacakan. Anak-anakku silahkan lihat di videonya masing-masing. Hari ini Dana bangun kesiangan. Ia buru-buru mandi dan mengayuh sepedanya berangkat sekolah tanpa sempat berpamitan kepada orang tuanya. Sesampainya di perempatan lampu merah sedang menyala, Pak Polisi sibuk mengatur lalu lintas yang padat. Jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit. Dana panik bahwa ia akan terlambat masuk sekolah. Karena takut terlambat, Dana nekat menerobos lampu merah. Dari arah sebelah kanan melaju mobil. Pengemudi mobil kaget dan langsung menginjak rem. Dana kaget dan terjatuh dari sepedanya. Untungnya mobil tersebut sempat mengerem. Orang-orang kaget dan segera memberi pertolongan kepada Danar. Pak Polisi mendekat dan melihat apa yang terjadi. Pak Polisi membantu memapah Danar ke pinggir jalan dan mengobati lutut Danar yang berdarah. Pak Polisi kemudian menasehati Danar agar jangan mengulangi perbuatannya, merobos lampu merah, karena perbuatan itu membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain yang lewat. Danar kemudian berjanji untuk tidak melanggar lampu merah dan lebih berhati-hati ketika menyeberang jalan. Nah itu tadi sekilas tentang cerita si Danar hari ini. Jadi salah satu undang-undang yang tidak boleh kita langgar adalah undang-undang tentang lalu lintas, yaitu menerobos lampu merah atau tidak mematuhi lampu lalu lintas. Kenapa? Karena perbuatan itu dapat membahayakan diri kita sendiri dan juga dapat membahayakan orang lain. Nah, sekarang nomor 1 pertanyaannya, apakah kegunaan lampu merah di jalanan? Kegunaan lampu merah di jalanan adalah untuk mengatur kendaraan di jalan agar dapat mengurai kemacetan. Nah, lalu yang nomor 2, apa yang terjadi jika pengemudi mobil tidak berhasil menginjak rem? Yang terjadi jika pengemudi tidak berhasil menginjak rem adalah kecelakaan. Nah, ini dia yang Pak Rahmat masuk untuk tidak melanggar lalu lintas, karena itu selain dapat membahayakan diri sendiri, juga dapat membahayakan orang lain atau pengemudi lain. Nah, anak-anakku yang laki-laki yang suka main sepeda, kalau lagi main sepeda jangan ngebut-ngebut ya. Cukup pelan-pelan saja, yang penting
selamat. Karena khawatirnya kalau ngebut-ngebut kemudian ada kendaraan lain dan terjadilah sebuah insiden atau kecelakaan, kan nanti yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Lalu nomor 3, benarkah perbuatan danar menerobos lampu merah? Tidak, karena perbuatan danar tidak benar, karena menerobos lampu merah dapat membahayakan diri kita dan juga orang lain yang ada di jalanan. Nah, oke, sekarang kita akan lihat gambar setelahnya. Di sini ada gambar dua orang maling. Pak Rahmat akan baca ya, Nak. Pak Ahmad adalah hansip di kampung Ciberem. Malam ini ia sedang keliling kampung untuk ronda dengan Pak Nana. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Pak Ahmad mendengar teriakan maling, maling dari rumah Pak Ali. Pak Ahmad dan Pak Nana segera berlari ke arah suara tersebut. Banyak warga yang terbangun dan berlari ke rumah Pak Ali. Ada 2 orang yang berusaha keluar melompati pagar dari rumah Pak Ali. 2 orang pencuri tersebut kemudian dapat disergap dan dibekuk oleh Pak Ali dan Pak Nana. Kemudian warga desa berdatangan. Beberapa warga yang marah kemudian memukuli pencuri tersebut. Melihat hal itu, Pak Ali melerai. Ada juga warga yang baru datang membawa pentungan dan langsung memukul pencuri tersebut. Pak Dono kemudian menenangkan orang tersebut. Pak Dono kemudian memberitahu warga agar mereka tidak main hakim sendiri karena sudah ada pihak yang berwajib menanganinya nanti. Setelah beberapa saat kedua pencuri tersebut dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pertanyaannya nomor 1, bagaimana menurutmu tindakan kedua pencuri tersebut? Jelas, tindakan kedua pencuri tersebut sangatlah tidak terpuji. Mengambil hak orang lain atau mengambil barang orang lain itu tidak dibenarkan secara hukum dan juga secara agama. Nomor 2, apakah pendapat kalian tentang warga yang memukuli kedua pencuri tersebut? Pendapat kita seharusnya tidak boleh memukuli pencuri tersebut atau tidak boleh main hakim sendiri. Apa itu main hakim sendiri? Main hakim sendiri itu dilakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap maling. Maling melakukan pekerjaan yang tidak bagus, yaitu mengambil hak orang lain. Lalu kalau kita ikut memukuli mereka, maka sama saja kita melakukan perbuatan yang tidak baik juga, karena kita melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap orang lain. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya langsung kita bawa ke pihak yang berwajib. Siapa itu pihak yang berwajib? Pihak yang berwajib adalah pihak kepolisian. Nanti pihak polisi akan menghukum maling tersebut sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku yang ada di Indonesia, ya, di penjara ataupun yang lainnya. Kemudian nomor 3, bagaimanakah pendapatmu tentang perbuatan Pak Ali dan Pak Dono yang mengamankan pencuri tersebut ke kantor polisi? Nah, pendapat kita tentang Pak Ali dan Pak Dono adalah sangat bagus karena beliau berdua langsung membawa maling tersebut ke pihak yang berwajib. Nah, itu tadi dia contoh-contoh tentang peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu peraturan lalu lintas dan juga peraturan pengambilan hak orang lain atau mencuri. Paham ya, Nak, ya, semua sampai di sini. Semoga semuanya dapat dipahami. Dan untuk tugasnya nanti Pak Rahmat kirimkan tugas, silakan dikerjakan di buku tulis. Terima kasih, selamat belajar semuanya, jaga kesehatan, semoga semuanya dapat memahami. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.